penyakit orang mau sedekah mengkoke. Yang jelas apa? Harta apapun yang diberikan oleh Allah, yang kamu menjadi orang bakhil. Sedang Allah merintahkan kamu, ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal. Kamu itu orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ya, wa minkum may yabkhal. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Dikiranya bakhil itu baik. Padahal bakhil itu buruk. Nanti harta yang kamu bakhilkan tidak membelanjakan harta di jalan Allah, kalungkan di lehermu hari kiamat nanti. Ya. Ketika di dunia untuk menginfakkan jalan, menginfakkan di jalan Allah bakhil, ya, dikiranya ya baik gitu. Man saiki golek duit angel kok infakkan fisabilillah wis rasa wae ya ta. Ya, padahal kita dapat uang, dapat rezeki, yang memberi siapa? Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengarahkan, belanjakan hartamu di jalan Allah. Coba dibaca surat Muhammad 38. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, akibat kekikiran itu akan menimpa dirinya sendiri. Antara lain ini tadi, harta yang kamu kikirkan tadi dikalungkan di lehermu nanti. Terus? Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Ya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya kan? Ha antum haulai tut'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu nafsi. Ya dah? Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Fa in tatawalau wastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kamu itu orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Harta itu juga dari Allah. Allah mengajak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tapi ada di antara kamu bakhil, iman-iman tidak mau, ya, seolah-olah kebakhilan itu baik, padahal itu menimpa dirimu sendiri akibat kebakhilan. Di antara kebakhilan tadi, ya, kalungkan di lehermu. Tidak hanya itu, harta yang kamu bakhilkan nanti dari jenis emas, perak, nanti akan dipakai menyiksa dirimu. Akan disetrikakan di punggungmu, lambungmu, lehermu disetrika dengan harta yang kamu bakhilkan, serta dipanaskan di neraka nanti. Itu kan? Itu akibat bakhil. Maka itulah, jangan kita menjadi orang yang bakhil. Kalau Allah mengajak kepada kita menjadi harta, yang mengajak Allah itu pasti dituntun ke jalan yang membahagiakan. Tapi kita tidak mau. Jadi kaya seolah-olah kekayaannya sendiri, hasil karena usahanya sendiri, tidak sadar kalau ini semua pemberian Allah. Kamu jadi orang kaya, Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah yang memberikan rezeki, keluasan rezeki, kekayaan rezeki, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maksudnya kamu diberi kekayaan, diperintahkan atau diajak membelanjakan harta di jalan Allah, kok malah bakhil.
Jangan dikira kalau kau diajak belanja harta jalan Allah, Allah itu miskin, tidak. Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya. Yang fakir itu kamu. Memang Allah tuh menyanjung, mengangkat derajatnya orang yang mau infakkan di jalan Allah itu sampai Allah tuh dengan memakai kalimat meminjami Allah. Wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik. Di Allah kan melarat toh? Minta atau minjam pada manusia, pada hambanya ini. Ya. Siapa meminjami Allah, mau menginfakkan hartanya di jalan itu, direken meminjami Allah. Allah akan memberi balasan, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan memberi balasan itu yang berlipat ganda yang banyak. Ya, kalau melarat kan tidak bisa memberi balasan yang berlipat ganda. Ya, maka kalau kamu tidak mau, jangan dikira Allah itu miskin. Wallahu ghaniyyun. Allah itu kaya. Kalau meminjam kamu dengan memakai istilah meminjam orang yang memegangkan hartanya di jalan Allah, seolah-olah Allah butuh, itu karena mengangkat derajatmu. Bukan Allah butuh, maka Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, yang butuh itu kamu. Allah nggak pernah butuh. Ada kita semua. Kamu yang butuh Allah. Maka kalau Allah mengajak hartamu belanjakan jalan Allah, jangan dikira Allah melarat, kamu miskin, kamu itu melarat, Allah kaya. Kalau tidak mau, ya, inta wa tatawalau wastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti generasi suatu kaum yang baru, generasi baru yang tidak bersifat seperti yang diganti, yaitu bakhil tadi. Maka orang yang imannya tidak ragu-ragu, setiap diseru untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, jelas itu artinya di jalan Allah, belanjakan harta jalan Allah, tidak ragu-ragu. Memberikan infak di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Maka tidak ada orang suka infak di jalan Allah kok jadi melarat, jadi kere, itu nggak ada. Yang jadi melarat itu orang-orang bakhil itu. Ya. Walaupun mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi jangan dikira itu orang kaya, itu orang melarat. Maka untuk keluarkan hartanya di jalan Allah itu khawatir berkurang, khawatir tidak kecukupan hidupnya, khawatir melarat, khawatir itu. Karena memang kalau orang mau belanjakan di jalan Allah itu setan datang. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Setan membisik-bisikkan pada orang yang mau infak di jalan Allah itu kefakiran. Kalau kamu ikut infak di jalan Allah ini, atau ini nanti kebutuhanmu sesok tidak kecukupan loh. Tidak cukup nanti. Kamu masih butuh ini, butuh. Kalau butuhnya terbayang, anak sudah SPP sudah kita bayari semua, ya, udah pakaian seragam menghadapi tahun baru sekolah sudah saya belikan semua. Sepeda motor untuk sekolah saya berikan semua. Wah, koyo-koyo cukup kabeh. Setan masih membisiki. Nanti orang kan tidak tahu. Kadang sakit itu sewaktu-waktu. Nah, kalau sakit nanti untuk berobat apa? Kalau uangmu kamu infakkan di jalan Allah. Nah, sehingga akan infak di jalan Allah itu engkau gek. Ya. Kata dokter Bianto kemarin, sakit engkau gek. Engkau gek itu penyakit apa? Penyakit hati itu. Kemarin tahun berapa pernah tuh akan ikut infak di radio itu, ya, infak radio itu sabilillah itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu masuk radio atau TV itu berarti ikut melancarkan jalannya dakwah, ikut melancarkan suara dakwah ini ke seluruh antero dunia ini. Kebetulan dia punya uang 20.000, sebetulnya mau infak, ya, punya uang 100.000, mau infak 20.000 atau 40.000, kebacot di masukkan ini jiglok kebacot, padahal yang maunya diinfakkan cuma 25.000 lah, uangnya merah, katut kebacot nyemplung, ya, arep buka wong kuwi dikunci. Ya, lan ora dikunci malah
nyemplung ke siji kok telu mungkin. Ini kunci itu. Nah, itu kan? Nah, itu infak fisabilillah. Nah, setannya kan membisik-bisik. Wah, tebo infak kabeh. Lah iso nek anakmu butuh sarapan, nanti kalau anakmu sakit, macam-macam itu. Maka Allah mengatakan setan itu asyaitanu ya'idul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Ya'murukum. Ya, membisiki kamu berbuat fakir, apa? Bakhil. Ya. Mengajak kepada yang kecil itu artinya berbuat kikir, bakhil tadi. Nah, itulah. Maka itulah akibat daripada bisikan-bisikan syaitan bisa menggagalkan orang mau infak di jalan Allah. Maka kalau yakin, ya, infakan di jalan Allah ini dah akan diganti oleh Allah, ganti yang lebih banyak. Ya, ini kesadaran ini yang perlu timbul bagi setiap pribadi muslim, pribadi yang beriman. Maka orang yang beriman itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Merokok, sok kalau saya sugih berlimpah ruah saya akan infak. Aja besok saiki kamu diberi rezeki oleh Allah apa tidak? Kan juga diberi rezeki oleh Allah. Sekalipun kamu sekarang merasa baru diberi rezeki sedikit, kalau kamu orang yang bertakwa, infakkan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus banyak, enggak. Tapi kalau orang yang diberi banyak kok infak sedikit, nah maka dikatakan dalam brosur yang kemarin tentang infak itu, ada orang yang infaknya 1 dirham, nilainya lebih banyak daripada orang yang infak 1000 dirham. Ya, kalau kita ya infak ya 1000 rupiah, nilainya lebih banyak daripada 1 juta rupiah. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kok bisa begitu? Rasulullah menjelaskan, nah orang ini memiliki uang 2 dirham. Yang 1 diinfakkan di jalan Allah, yang 1 dirham untuk kepentingan sendiri. Lah yang orang yang 1 lagi punya uang bertumpuk-tumpuk, uangnya banyak sekali. Diinfakkan 1000 dirham. 1000 dirham itu belum seberapanya. Kalau yang tadi punya 2 dirham, diinfakkan 1 kan sudah separuh dari kekayaannya diinfakkan fisabilillah. Kalau nanti orangnya bertumpuk-tumpuk berapa juta atau mungkin miliaran dirham, diinfakkan 1000 dirham, itu belum seberapanya. Maka nilainya orang yang infak 1 dirham tadi lebih banyak nilainya daripada orang yang infak 1000 dirham. Nah, itu maka beratnya di sini kita jangan menjadi orang bakhil lah. Belanjakan harta di jalan Allah, Allah akan mengembalikan yang lebih banyak. Ya.